Halo, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Pandi Made Dharma Sanjaya. Saya merupakan dosen di Universitas Musamus Merauke, tepatnya berada di Provinsi Papua, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Saya kebetulan mengampu mata kuliah renang lanjutan, yang mana dalam mata kuliah renang lanjutan berbobot 2 SKS di jurusan, kemudian disajikan dalam bentuk teori dan praktik. Dalam mata kuliah renang lanjutan, materi yang dipaparkan kepada mahasiswa atau diberikan kepada mahasiswa merupakan materi berenang gaya dada dan berenang gaya kupu. Dan dalam proses pembelajaran renang gaya dada dan kupu, di sana akan diberikan adalah teknik gerakan start, kemudian kembalikan atau turn, kemudian finishing, dan tidak juga menunjukkan adalah gerakan variasi modal latihan dan drill latihan sesuai dengan nantinya dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun juga dalam proses pelatihan sendiri. Nah, dalam capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa nantinya dituntut untuk memahami konsep filosofi sejarah organisasi serta peraturan perlombaan renang, baik itu gaya dada maupun dengan gaya kupu. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu mempraktekkan gerakan teknik dasar, keterampilan renang gaya dada dan gaya kupu. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu merencanakan melaksanakan program pembelajaran renang gaya kupu. Nah, dalam proses mata kuliah, di mana ada sub ECTMK yang nantinya mahasiswa akan dapatkan atau diterima, di mana dalam proses ini tentunya mahasiswa mampu menguasai keterampilan berenang gaya dada dengan gaya kupu dengan baik. Terus kemudian yang terakhir adalah mengimplementasikan renang gaya kupu dan renang gaya dada dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang dalam bentuk pola sehat. Nah, substansi dalam proses perkuliahan ini yaitu adalah selama 16 kali pertemuan, di mana dalam 16 kali pertemuan terprogram ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam ujian tengah semester nanti akan diberikan tes berupa tes keterampilan berenang gaya kupu-kupu, di mana rubrik penilaian dan termasuk juga kisi-kisi penilaiannya itu berkaitan dengan sejauh mana mahasiswa nantinya mampu menguasai teknik berenang kupu-kupu itu sendiri. Kemudian pada ujian akhir semester, mahasiswa juga nanti akan dites terkait dengan keterampilan berenang gaya dada, di mana mahasiswa nantinya dituntut juga sejauh mana bisa menguasai teknik berenang gaya dada dengan baik. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian sebagai pendahuluan, dan berikut akan kami sajikan video pembelajaran khususnya pada materi berenang gaya kupu-kupu secara teori maupun juga ada secara video secara praktik. Terima kasih banyak, semoga kita sehat selalu. Oke, kita mau doa dulu ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa tetap semangat ya. Dan misalkan yang ada belum bekal ya, belum cair, tetap semangat juga. Belum dikirim dari orang tuanya, tetap semangat. Pasti akan dapat bekalnya.
Ya pinjam-pinjam duit temen dulu lah, tapi ingat kembalikan ya. Nah, hari ini pertemuan kedua, seperti yang saya sampaikan, saya janji saya untuk menyampaikan materi perkuliahan secara teori terkait dengan apa namanya, teknik dasar berenang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu dan berenang gaya dada ini saya taruh di belakang karena secara apa namanya, kerumitan atau istilahnya kesulitan itu tingkatnya levelnya lebih tinggi ketimbang gaya punggung dan gaya bebas pembelajarannya. Ya, oleh karena itu makanya di secara kurikulum itu diprogramkan di semester genap atau di semester berikutnya setelah dasar dikuasai, kemudian konsep dasar-dasar berenang dimiliki oleh mahasiswa, kemudian baru materi renang gaya kuku dan gaya dada ini diberikan. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada sedikit video. Ini adalah video ya terkait dengan basic berenang gaya kupu-kupu. Bisa dilihat videonya? Bisa. Bisa, Bapak. Nah, ini kan underwater, kemudian baik, tadi itu video ke teknik berenang gaya kupu-kupu secara keseluruhan, bahwa ada beberapa ya dasar-dasar konsep dalam teknik berenang gaya kupu-kupu bersama dengan gaya bebas, gaya kupu, di mana dibagi jadi 5 konsep. Yang pertama adalah teknik gerakan kaki atau lecutan gaya kupu-kupu atau kicknya, kemudian teknik apa namanya, gerakan tangan atau gerakan lengan, arm dalam bahasa Inggris, kemudian teknik pengambilan nafas atau breathing dalam bahasa Inggris istilahnya, terus kemudian body position atau posisi tubuh dalam bahasa, dan yang terakhir adalah kombinasi dari gerakan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan posisi tubuh. Ya, dalam berenang, ya kalau dalam semester lalu kita belajar teknik berenang gaya bebas, hampir sama konsep posisi tubuhnya. Itu yang pertama adalah hydrodinamis, atau dalam kata lain harus mempelajari streamline. Ya mungkin teman-teman udah hampir berapa bulan tidak ketemu kuliah lagi, mungkin ada yang lupa gimana sih streamline ya, atau posisi badannya gitu. Ya itu tetap sama horizontal. Nah, dan posisinya usahakan sejajar dengan permukaan air. Ya. Nah, terus kemudian tubuh gerakan naik turun dengan gerakan ya mengombak. Maksudnya mengombak itu seperti nama lain dari gaya kupu-kupu ini adalah gaya lumba-lumba atau dolphin. Ya, nah, jadi gerakan itu mengombak dia. Ya, dimana pangkal gerakannya itu adalah di pinggang. Ya, kemudian posisi kepala sejajar dengan tubuh yang terangkat minimal mungkin seiring dengan gerakan tangan dan fase recovery. Maksudnya ini adalah nanti fase recovery ini ada dalam teknik gerakan tangan. Dimana kalau gaya kupu-kupu ini, notabene Anda terlalu mengangkat posisi kepala, ya akan mengakibatkan sulitnya Anda untuk melakukan gerakan tangan dan gerakan kaki. Badannya Anda cenderung akan stuck di tempat, tidak akan bisa bergerak untuk lanjut dia. Oke, ini untuk posisi tubuh. Kita lanjut. Nah, jadi dalam slide berikutnya adalah ini adalah animasi ya, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa konsep dalam berenang gaya apa namanya itu, gaya kupu-kupu ya, konsep dalam berenang gaya kupu-kupu itu notabene harus memposisikan badan itu di
sejajar dengan permukaan air posisi tubuhnya. Nah, kalau misalkan Anda ya dalam gambar ini posisinya agak tenggelam, ya untuk mencapai badan lagi naik ke atas permukaan itu sangat berat sekali. Oleh karena itu, ya perlu tenaga ekstra dan kemampuan power tungkai yang sedikit lebih besar sehingga ya mempermudah ya teknik berenang Anda dalam berenang gaya kupu-kupu. Oke. Kemudian ada namanya gerakan kaki atau seperti yang disampaikan tadi dulu ya adalah gerakan kick ya, atau yang sering sekarang didengar kepada di di online dolphin kick gitu. Pelatih-pelatih itu biasa bisa bilangnya dolphin kick ya 200 kali 10 gitu. Ya biasanya pelatih-pelatih teriaknya seperti itu. Terus jalan lah. Oke, itu istilahnya gerakan kakinya dalam renang gaya kupu-kupu. Jadi gerakan kaki pada renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan gerakan naik turun. Ya, konsepnya hampir sama dengan gaya kupu-kupu gaya punggung dan gaya bebas. Up down beat and up and down beat di mana gerakan naik turun. Cuman pada gerakan kaki gaya kupu-kupu itu bersamaan. Kalau gaya bebas kemarin kan itu bergantian. Ya. Tetapi gaya kupu-kupu itu bersamaan. Oke, ada pertanyaan. Pak, yang lebih mudah yang mana, Pak? Oke, pengalaman saya jadi atlet, lebih mudah itu gaya bebas. Karena apa? Itu bisa bergiliran dia. Tapi kalau gaya kupu-kupu itu harus bersamaan, simultan gerakannya. Sehingga harus lebih ekstra. Ya, yang memiliki flexibility atau tingkat kelentukan. Nah, itu ada temponya. Polanya itu adalah besar, kecil. Jadi gerakan kaki pertama besar, kemudian gerakan kaki kedua pada saat gerakan tangan itu, ya kakinya juga menghentak, itu bersamaan gerakannya. Nah, itu kecil dia. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Sehingga dalam satu siklus, ya gerakan itu, ada 2 kali gerakan kaki sama sekali putaran tangan bersamaan ke depan. Nah, untuk teknik tangan sebentar akan kita lihat bersama-sama. Nah, ini video terkait dengan bagaimana konsep ya secara video lebih detail gerakan kaki gaya kupu-kupu. Nah, ya seperti saya sampaikan tadi up and down. Jadi pantatnya itu ngangkat dia. Nah, saya bilang kalau misalkan dia pantatnya udah kaku kayak batu, nah itu lihat, perhatikan. Jadi pantatnya dia ngangkat, ya. Nah, pergelangan kaki itu hanya sebagai mengibas saja. Nah, itu. Jadi pantatnya harus, maksudnya pantatnya lebih naik ke atas itu. Tujuannya adalah untuk mempermudah lajunya Anda ke depan. Jadi kalau yang merasa pantatnya berat, nah ini harus perlu tenaga ekstra untuk melakukan teknik berenang ya kick dari gaya kupu-kupu itu sendiri. Oke, berikutnya adalah gerakan tangan. Ya. Dalam gerakan tangan gaya kupu-kupu ada terdiri dari berapa fase. Ya, fase gerakan. Ya, yang pertama adalah namanya adalah fase masuk. Ya, masuk permukaan air, entry and straight. Jadi posisinya adalah tarik tangan seperti ini. Ya, dia mempersiapkan diri atau dalam gambar ini kelihatan ya dia menarik tangan bersamaan. Oke, kalau dalam peraturan ya teknik berenang gaya kupu-kupu, apa yang membedakan teknik berenang gaya kupu-kupu dengan teknik berenang yang lainnya? Itu dilihat dari bahunya dan tangannya. Oke, dilihat dari bahunya dan tangannya. Karena apa? Konsep berenang gaya kupu-kupu itu harus simultan. Ya, harus bersamaan. Nah, kalau misalkan masih ada teman-teman nanti berenang itu gerakan tangannya itu tidak seirama tak 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 gitu. Nah, itu udah pasti akan mengurangi dari penilaian itu sendiri. Oke. Ya. Kemudian fase outsweep and catch. Dari permukaan air naik
ya lepas, take off tangan, ya kemudian landing ya di depan, ya atau di front, posisi di depan front. Nah itu tangan masuk, mengambil air itu namanya istilahnya catch, menangkap air. Nah menangkap air itu menggunakan ya pergelangan tangan, teknik tarikan dari pergelangan tangan. Kemudian tahap fase berikutnya adalah fase in sweep, ya masuk ke dalam, in sweep, ya tarikan masuk ke dalam. Kemudian up sweep, ya tarikan mulai angkat dan ke belakang posisinya, ya kemudian release itu ngangkat dan ke depan lagi kembali, seperti tadi video yang kita lihat bersama-sama. Nah ini adalah fase-fase ya secara teori pembagian dari teknik gerakan tangan gaya kupu-kupu. Nah pertanyaannya, Pak, kalau misalkan kita paham dari tahapan fase ini, apakah dalam fase-fase ini kita bisa melatihkannya secara parsial? Tahu nggak parsial? Parsial itu dipecah-pecah gitu. Ya. Nah, kalau pelatih yang pinter dan memang baca teori, memang kuncinya di situ. Itu jawabannya. Kenapa saya katakan gitu? Kalau misalkan dia perlu power tarikan, yang dilatihnya apa? Dia latihnya entry sama catch-nya, atletnya. Atletnya dilihat, oh teknik tangannya kurang bagus, ya catch-nya dilatih. Ya, terus kemudian powernya kurang, atau dorongannya kurang. Up sweep dan in sweep-nya dilatih. Ya, kemudian dia punya kelentukan jelek, ya release and recovery-nya dilatih. Oke, secara diagram atau konsep gerak, ya itu secara gambaran. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ya, di mana entry itu posisi 1 dan 2. Dalam gambar itu sudah ada nomornya. Mana posisi 1? Oh, ini posisi 1 di sini. Jadi konsep gerakan ini seperti ini. Dia seperti membuat suatu kayuhan ya, kayuhan antara tangan itu dari atas masuk ke dalam air, kemudian keluar lagi. Keluar lagi. Ini videonya. Ya, arm stroke. Oke, itu tekniknya. Hampir sama dengan video yang tadi, teman tidak akan difokuskan pada gerakan tangan. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa lihat. Ya. Jadi sekarang zaman sudah canggih, ya apapun konsep belajar gerak itu, kalau dalam pembelajaran itu apa namanya? Ada namanya pembelajaran audio dan visual. Nah, ini secara audio visual kita belajar. Sambil Anda mendengarkan, sambil Anda mengamati. Nah, ini sudah namanya pelajaran audio visual menggunakan pengembangan model pembelajaran blended learning. Ya, blended learning itu menggabungkan. Nah, ini lihat saya tadi sampaikan. Nah, seperti dia membentuk S gitu. Dari depan, kelihatan dari bawah itu ada S. Jadi tarikannya itu ke dalam gitu. In sweep. Ini membentuk kayak S gitu. Membayangkan kayak tekniknya S tangannya. Ke dalam sampai dengan tarikan ke belakang. Nah, itu. Bahunya ini tadi saya bilang, bahunya simultan. Bersamaan. Oke. Jadi bersamaan, simultan. Yang kemudian berikutnya adalah teknik pengambilan nafas. Oke. Kenapa saya kelompokkan antara gaya kupu-kupu dan gaya dada itu menjadi satu? Karena konsep secara breathing itu hampir sama. Ya. Konsep bernafas itu tekniknya mengambilnya kemana? Posisi ke depan. Ya. Nah, sesuai dengan gambar, jadi pengambilan nafas pada gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala dengan arah pandangan ke depan. Oke. Kemudian pada poin yang berikutnya, setelah mengambil nafas, kepala harus masuk air terlebih dahulu sebelum tangan rilis ke depan. Masuk. Nah, kemudian yang terakhir adalah hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan atau berenang gaya kupu-kupu. Yang pertama adalah pada saat start ya, kita mau masuk kepada dalam ranah peraturan sedikit, peraturan dalam berenang. Pada saat start dan pembalikan, penggunaan dolphin kick. Jadi dalam berenang itu ada namanya teknik awalan. Ya, setelah melakukan start itu ada namanya awalan. Tujuannya apa? Untuk secara biomekanikal itu adalah menimbulkan suatu build up.
ya, build up atau istilahnya itu adalah force atau gaya, ya, gaya awal atau gaya awalan yang bertujuan untuk meningkatkan thrust. Thrust itu apa? Dorongan ke depan. Itu bahasa Inggris, dorongan ke depan, laju ke depan. Nah, sehingga diperlukan suatu potensial, ya, tenaga untuk memunculkan kecepatan. Nah, itu batasnya itu, awalan itu adalah secara aturan tidak diperbolehkan melebihi 15 meter. Ya, nah, oleh karena itu dibuatlah aturan. Ya, dibuatlah aturan tidak boleh melebihi dari 15 meter. Karena apa? Kalau misalkan melebihi, mau mana kayak kupu-kupunya nih gitu. Orang akan menilainya apa? Oh, itu menyelam gitu. Ya, makanya dibuat suatu aturan tidak boleh melebihi dari batas 15 meter. Kalau di kolam renang standar Olimpik atau Olimpiade itu atau perlombaan itu ada nanti tanda. Ya, biasanya di lane juga di bawah dari kolam renang atau di keramiknya itu ada tanda juga. Kalau udah 15 meter itu kelihatan ya, oh di sini 15 meter. Jadi harus naik gitu biasanya berenang gitu. Ya, kemudian yang terakhir adalah pembalikan dan finish. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Pembalikan dan finish gaya kuku harus tiba di dinding dengan dua tangan secara bersamaan. Dalam peraturan itu simultan gitu istilahnya. Ya, jadi dilihat dari apa? Pertama dari bahunya dilihat, dari punggungnya. Oke, punggungnya ngangkat. Oke, bersamaan nggak nih? Nah, biasanya yang melakukan suatu penilaian itu adalah ya namanya stroke judge atau juri gaya. Ya, itu asistennya dari referee, ketua perlombaan. Jadi referee juga bisa langsung kalau misalkan referee melihat pelanggaran atau kesalahan atau faults yang dilakukan oleh perenang, langsung ditegur stroke judge-nya. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Tadi pemaparan dari materi. Ada pertanyaan nggak? Ada Bapak. Siapa tadi? Oke, Agustina silakan. Bapak saya mau bertanya. Komponen gerakan apa saja yang dilakukan dalam renang gaya kupu-kupu? Pertama itu body position. Ya, itu posisi badan. Ya, itu streamline. Kemudian yang kedua adalah kick, kaki, kemudian gerakan tangan. Oke, kemudian teknik pengambilan napas, dan yang terakhir adalah kombinasi atau mengkombinasikan seluruh teknik gerakan. Ya, nah itu. Jadi Anda juga nanti belajarnya itu secara parsial. Ya, parsial konsep belajar itu kalau dalam belajar gerak itu parsial. Jadi dipecah-pecah bertahap. Ya, sistem pola pembelajaran itu kalau belajar gerak itu cenderung ke arah drilling. Oke, paham ya, mau sih. Jadi mau sih nanti tahap demi tahap kita juga hari tanggal 10 kuliah perdana itu mulai dari teknik lecutan, itu berat itu. Dari sekarang yang badannya merasa kaku, ya kayak batu, nah belajar kamu tari ulat gitu, legit gitu. Ya, Maria Yuni, Hadir Bapak. Agustina anaknya sehat? Sehat saja Bapak. Oh iya, sip. Ingat diimunisasi jangan sampai lupa. Daniel mana? Ada Daniel nggak? Galang, salam olahraga, sampai jumpa, salam sehat selalu, sampai jumpa minggu depan di tanggal 10, kita mulai jam 7:30 ya, kurang lebih, udah standby, ingat sarapan, ya karena kalau udah sarapan, Anda akan semaput, ya kayak si, siapa yang kemarin, Sogorom kakaknya yang kuliah, muntah-muntah itu. Iya Bapak. Nah itu, ya jadi tolong sarapan, baik itu ketela kah apa ya, penting kau makan sudah. Ya, kau makan saja pokoknya. Jangan aja makan Shopee pagi-pagi. Nah, nanti di kuliah itu pusing ini kepalanya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sehat selalu. Ya, salam sama keluarga. Tuhan memberkati. Yang sholat Jumat, ingat sholat Jumat. Tadi udah sholat Jumat ya. Yang ibadah hari Minggu ingat. Ya, ibadah hari Minggu ingat ibadah. Supaya dapat berkat kamu nanti itu. Ya, biar cepat tamat dan lulus. Terima kasih banyak.
Mickey, gasoline, gas,